Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuga Ditya Prabowo dari Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 2019-014-0053. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang saya buat dalam tugas akhir matkul pengembangan aplikasi basis data. Nah, mungkin itu pertama-tama di sini saya akan menjelaskan code program yang saya gunakan untuk membuat aplikasi ini, yang bernama aplikasi administrasi penjualan unit sepeda motor dealer Nagamas Motor Gamping Kidul. Nah, ini fungsi, mungkin saya jelaskan sebentar. Fungsi dari aplikasi ini yakni untuk membantu petugas administrasi guna untuk mencatat penjualan unit motor yang terjadi di dealer Nagamas Motor, terutama di wilayah Gamping tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan lihat seperti apa aplikasinya, code program apa yang saya gunakan di aplikasi tersebut. Nanti kita akan lihat. Mungkin langsung saja ke pertama-tama kita melihat ke database terlebih dahulu. Nah, ini adalah database dari aplikasi tugas akhir saya, yaitu database Nagamas Motor. Nah, di sini di dalam database Nagamas Motor ini terdapat satu tabel yang bernama penjualan motor. Nah, di dalam tabel penjualan motor tersebut terdapat 5 kolom. Nah, di sini ada ID motor, tanggal terjual, merek, jumlah, harga. Nah, mungkin langsung saja ke code pembuatannya. Di sini untuk membuat pertama-tama dari database-nya dulu. Database, saya klik kanan, new database. Nah, di sini saya berikan nama Nagamas Motor untuk membuat database Nagamas Motor ini. Nah, setelah terbuatnya database Nagamas Motor tersebut, baru kita di dalamnya membuat tabel serta kolom-kolomnya. Nah, di sini untuk membuat tabel ditulis create tabel dan kita beri nama tabel tersebut. Buka kurung kurawal. Kita masukkan kolom-kolom yang ingin kita buat di sini. Ya, di database saya ada ID motor yang saya buat di sini sebagai integer primary key. Yang kedua ada tanggal terjual yang di sini saya beri date, merek Varchar 50, jumlah Varchar 50, harga INT not null. Nah, di sini untuk memasukkan data dalam kolom tersebut kita menggunakan program yaitu insert into administrasi penjualan. Ini adalah tabel yang kita buat.
Di dalamnya kita masukkan kolom-kolomnya tadi, ada ID motor, tanggal terjual, merek, jumlah, harga. Nah, di bawahnya value data yang ingin kita masukkan sesuai dengan kolom yang sudah kita buat. Di sini ada 7 database. Nah, ini satu, saya beri contoh satu. Di sini ID motor saya beri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu tanggal masuk, tanggal terjual, mohon maaf, 2019 bulan 7 tanggal 28. Dengan merek Vario, jumlah 1, harga 15 juta. Nah, di sini untuk mengeksekut program ini, pertama-tama kita eksekut dulu di Creatable ini. Kita eksekut. Jika sudah, kita lanjut ke insert to, yaitu datanya. Kita eksekut juga. Lalu di sini ada select from administrasi penjualan, ini untuk menunjukkan data yang sudah saya buat tadi, apakah benar-benar terbuat gitu. Dan di sini juga ada drop table, yaitu untuk mendrop table, menghapus gitu. Jika salah nanti bisa diulangi lagi. Mungkin database itu, langsung kita selanjutnya ke aplikasinya. Nah, di sini di aplikasi ini saya menggunakan 4 from atau 4 tampilan atau 4 layout, yaitu tampilannya, gambarannya seperti itu. Ini tampilan utama di aplikasi saya. Lalu ini tampilan login di form 2. Lalu tampilan 3 yang berisi data administrasi penjualan sepeda motor di form 3. Dan di form 4 ada update, atau kita dapat menambahkan atau menghapus data di sini. Mungkin saya jelaskan satu-satu. Di form pertama, yaitu di form utama aplikasi saya ini, ada logo Honda. Logo Honda. Logo Honda ini saya ambil dari internet. Saya masukkan dalam ini Picturebox gitu. Di sini saya menggunakan Picturebox 1 untuk memasukkan gambar Honda ini, dan button 1 untuk nantinya masuk berpindah from ke from 2. Dan tulisan ini saya menggunakan label yang berjumlah 4 label. Dan backgroundnya saya menggunakan dari internet juga. Cara memasukkannya, kita klik from, lalu di background. Mungkin itu di layout pertama. Untuk programnya saya hanya menaruh ini untuk berpindah layout dari from 1 ke from 2. Di sini programnya from 2 DTP sama dengan new from 2 kurung kurawal titik DTP titik show this titik height. Nah, ini berguna untuk berpindah layout dari ini layout pertama ke layout kedua yang saya akan tuju ini, from 2 ini. Mungkin itu di from pertama. Lalu di from kedua yang tampilannya seperti ini.
Di sini saya menggunakan ini label. Ini checkbox. Ini button pertama untuk back. Untuk kembali ke menu awal tadi. Lalu ada login. Ini setelah kita memasukkan user password yang sudah kita buat. Button login ini untuk mengarahkan ke form 3, form selanjutnya. Nah, ini ada juga picture box seperti yang tadi untuk memasukkan foto orang, foto login, user login. Gitu. Untuk background juga sama, saya ambil dari internet. Mungkin langsung ke programnya From 2JS. Nah, di sini dari atas. Nah, di sini saya menambahkan ini read only string, username Yuga, saya buat Yuga, dan password saya buat 123. Ini untuk membuat username atau password untuk kita login di from tadi di sini. Nah, ini kita buatnya dari ini tadi, Yuga 123. Lanjut di button 1 tadi saya tulis program di sini, if tag user, tag username, dan teks pas titik teks sama dengan password. Ini untuk memunculkan message box atau pemberitahuan kamu berhasil login saat username benar, username yang kita buat tadi kita masukkan benar. Nanti ada pemberitahuan kamu berhasil login berupa message box begitu. Di bawahnya sama, tapi untuk memunculkan message box kamu belum mengisi form login. Nah, saat user belum mengisi form. Nah, di sini jika user tidak mengisi text box di desain tadi, di sini tidak mengisi username atau password, nanti akan keluar message box yaitu kamu belum mengisi form login. Lanjut, ada di bawahnya juga sama. Ini untuk memunculkan message box username atau password salah saat user memasukkan username atau passwordnya. Nah, di sini saat user memasukkan mungkin ada yang salah dari password yang di atas kita buat. Nah, di situ akan muncul username atau password salah. Selanjutnya di sini saya buat seperti tadi untuk berpindah layout dari from 2 ini ke from 3 nanti di data. Lalu selanjutnya ada ini sama. Kalau ini yang untuk login, button login. Yang ini button back. Jadi dari from 2 ini kita ke from 1. Kalau yang ini dari from 2 kita ke from 3. Ya, itu program yang saya buat di from 2. Di from login gitu. Lanjut kita akan masuk ke from data, yaitu di from 3. Di sini saya menggunakan label. Di sini label. Di sini text box. Di sini data grid view 1 dan 2 button, yaitu back dan update. Gitu. Mungkin saya jelaskan code-nya. Nah, di sini untuk code-nya, mohon maaf ada mercon.
Untuk code-nya di sini dari awal ini untuk menyambungkan ke database SQL agar kita dapat menggunakannya di database yang kita buat. Ini adalah program untuk menyambungkan dari program kita ini, project kita ini ke database SQL yang sudah kita buat tadi. Di sini private SQL connection count private string KSTR sama dengan data source laptop yang kita gunakan usernya di sini kita tuliskan. Lalu katalog Dealer Honda ini adalah database kita. Lalu security info through user IDSA dan password saya 123 gitu. Ini untuk menyambungkan database. Selanjutnya ini adalah database yang terhubung di data grid view from 3. Selanjutnya ini untuk memindahkan layout dari 3, kita sekarang di 3 ke 2, yaitu ini berarti di back. Ini untuk button back. Selanjutnya untuk memindahkan layout dari from 3 ke from 4, berarti ini di button upgrade tadi, untuk memindahkan ke layout upgrade. Selanjutnya di sini untuk membuka koneksi dan mencari data dari from administrasi penjualan. Nah, di sini con sama dengan SQL connection open. Setelah itu ada PT sama dengan new SQL data adapter select from. Nah, ini adalah tabel yang saya buat di SQL tadi, begitu. Ini adalah untuk text box search pencarian. Ini program untuk text box pencarian di sini. Ini. Nah, nanti saya tunjukkan aplikasi ini berjalan implementasinya. Nah, ini nanti kita bisa mencari data di sini, memasukkan abjad di sini. Nanti kita bisa memfilter data yang sudah ada. Kembali lagi ya, untuk di from 3 itu program yang saya gunakan. Selanjutnya kita menuju ke from 4, yaitu from update. Di sini saya menggunakan satu label, satu data grid view, di sini panel. Lalu di dalam panel ada 1, 2, 3, 4, 5 label untuk mendeklarasikan kolom-kolom yang saya buat di SQL tadi. Saya masukkan sini agar sama seperti ini. Nah, nanti di sini kita bisa memasukkan datanya untuk dapat kita masukkan ke dalam data grid view ini. Jadi data yang kita masukkan di sini saat kita tambahkan akan masuk ke data grid view di atas. Dan di sini juga ada tambah, di sini saya sediakan hapus. Jadi nanti kita pilih data yang ingin kita hapus. Setelah kita pilih akan muncul di sini, lalu kita dapat hapus. Ini button untuk kembali, button tambah, button hapus, button kembali. Di from ini saya menggunakan 3 button. Di dalam panel ada 5 label, dan di sini juga label untuk judul, dan 5 text box untuk memasukkan data, dan 1 data grid view.
Untuk background saya ambil dari, saya samakan dengan yang tadi dari internet. Kita menuju ke programnya. Nah, di sini di program di awal kita konekkan dulu dengan SQL. Di sini data source laptop saya di sini. Lalu database yang saya gunakan dan user password. Ini untuk menyambungkan ke database SQL agar kita bisa menggunakannya di database yang kita buat. Selanjutnya ada ID variable use in update deleting record di sini. Yaitu saya masukkan ID motor. Selanjutnya ini adalah data yang masuk di data grid view. Selanjutnya ini txt motor titik txt terjual txt merek. Ini digunakan untuk menghubungkan ke desain textbox yang ada di from path. Jadi di from path tadi setiap label sudah saya beri nama di desain maupun di anunya. Nah, ini saya masukkan di sini untuk menghubungkan desain textbox di from path. Selanjutnya ada cmd new SQL command into. Ini adalah database yang tabel database SQL saya. Ini ada kolomnya. Ini untuk menghubungkan database dan desain textbox yang ada di from path. Jadi textbox yang di from path tadi dapat kita isi sesuai kolom yang sudah kita buat di database. Jadi nanti saat masuk bisa sinkron datanya. Ini koneksi open. Ini sama untuk menghubungkan database dan desain textbox di from path. Lalu ada message book. Nah, ini nanti akan keluar pemberitahuan message book kalau data berhasil dimasukkan. Jika data benar sesuai dengan dengan kolom, misal textbox pertama yaitu tentang ID motor, kita masukkan ID motor. Jika benar semua, nanti akan keluar pemberitahuan data berhasil ditambahkan. Nah, di sini untuk memunculkan message box, tolong data jangan dikosongi. Jika data dikosongi dan kita tekan tambah, maka akan muncul pemberitahuan ini. Tolong data jangan dikosongi. Lanjut, ini untuk membuka koneksi dan menyambungkan ke database administrasi penjualan agar data bisa dimunculkan. Ini can open data tabel, new SQL data adapter, select from administrasi penjualan. Ini adalah tabel database yang saya buat di MySQL. Itu selanjutnya ada declare data. Ini untuk menghapus data. Nah, ini menyambungkan ke database agar dapat dihapus. Ini yang bisa dihapus ini, dan di sini ini primary key dari data yang saya buat ID motor. Mungkin lanjut. Private void hapus. Di sini untuk menghapus data, cmd new SQL command delete. Ini adalah tabel yang saya buat di SQL dengan primary key-nya connection open.
Selanjutnya ada untuk menghubungkan ke ID motor, ini ID motor, CMD parameter with value ID motor, CMD execute non query. Selanjutnya ada pemberitahuan kalau data berhasil dihapus. Di sini my checkbox nanti akan keluar data berhasil dihapus gitu jika berhasil. Lalu ada juga my checkbox, silahkan klik pada menu makanan yang akan dihapus. Nah, ini jika kita belum memilih. Jika kita belum memilih, nanti akan muncul ini, memilih data yang akan kita hapus. Selanjutnya di data grid view kita masukkan program ini untuk mengonekkan ke text box yang ada di from agar bisa ditambahkan dan di delete di data grid view gitu. Jadi ini untuk mengonekkan agar bisa ditambahkan dan bisa dihapus. Nah, di bawahnya from 3 DTP new from 3 DTP show this height. Ini untuk berpindah ke untuk back, berarti untuk kembali dari from 4 ke from 3 untuk kembali. Mungkin itu program yang saya gunakan di aplikasi tugas akhir saya. Mungkin akan saya tunjukkan running dari aplikasi ini. Ini adalah tampilan utama tadi. Selamat datang aplikasi administrasi penjualan Naga Mas Motor. Naga Mas Motor Gamping, kepuasan Anda adalah prioritas kami. Masuk. Lalu kita akan disambut from login. Di sini ada untuk petugas administrasi checklist. Di sini juga bisa back ya. Masuk from login lagi, checklist. Di sini kita login sesuai yang kita buat tadi, yaitu Yoga 123 login. Kamu berhasil login, oke. Kita diarahkan ke from 3, yaitu from data administrasi. Di sini saya sudah membuat beberapa database tadi, beberapa data. Kita bisa search di sini, misal kita butuh Nmax, langsung keluar Nmax, atau Vario, langsung keluar Vario, gitu. Di sini juga bisa back. Ini harus login lagi. Dan di sini kita bisa update. Kita pencet update untuk masuk ke from 4, from selanjutnya. Di sini dimunculkan data yang tadi yang sudah ada. Nah, di sini kita bisa tambah. Contoh ID motor 986725. Tanggal terjual misal kita buat 03 02 2020 dengan merek Mio, jumlah 2 dengan harga misalnya 10 juta. Kita tambahkan, data berhasil ditambahkan dan dia akan ada di sini. Ini adalah data yang barusan kita buat. Nah, di sini coba kita hapus data yang baru kita buat ini, kita hapus. Kita klik, akan muncul di sini, akan kita hapus. Data berhasil dihapus, kita oke, di sini hilang, Mio tidak ada. Begitu. Di sini juga bisa back. Mungkin kurang lebih seperti ini aplikasi yang saya buat, serta penjelasan yang saya jelaskan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan,
dari saya mohon maaf karena kekurangan murni dari saya. Jika ada kelebihan saya itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin akhir kata, nun wal kolami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.